Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi yang seperti apa, buku non-fiksi itu seperti apa. Nah, di pertemuan minggu ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Sebelum kita melanjutkan, kemarin sudah saya men-spill tentang definisi dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Dari kalian apakah sudah masih ada yang masih ingat tentang definisi tentang buku fiksi yang seperti apa, buku non-fiksi itu yang seperti apa? Kalau ada silakan angkat tangannya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang ingat? Oke, kita lanjut ya. Kita ke materi tentang mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi terlebih dahulu ya. Nah, buku fiksi ini itu sama dengan buku drama. Merupakan buku yang berisi tentang rekaan, hayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Dalam buku fiksi ini tuh ide ceritanya itu berasal dari hayalan atau imajinasi si penulis. Buku fiksi ini juga menggunakan bahasa kiasan atau tidak bermakna sebenarnya. Bertujuan untuk mengajak para pembaca itu agar seolah-olah masuk ke dalam cerita tersebut. Drama ini juga merupakan salah satu sastra lisan yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak dan cakap atau dialog. Dalam pembagian jenis drama, biasanya digunakan ada 3 dasar, yaitu yang pertama berdasarkan penyajian lakon, berdasarkan sarana, dan berdasarkan keberadaan naskah. Dari ketiga dasaran tersebut, apakah dari kalian sudah ada yang mengetahui tentang jenis-jenis dari ketiga dasaran tersebut? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dari kalian belum ada yang mengetahui dasaran tentang jenis-jenis dari ketiga dasaran tersebut ya, yang ada berdasarkan penyajian lakon, berdasarkan sarana, dan berdasarkan keberadaan naskah drama. Nah, kali ini saya akan membahas tentang berdasarkan penyajian lakon. Kalau berdasarkan penyajian lakon dibedakan menjadi 8 jenis, yang antara lain yang pertama itu ada opera, tragedi, komedi, tragikomedi, farce, tableau, melodrama, dan sendra tari. Nah, yang pertama itu ada opera. Opera ini tuh drama yang dialognya ini tuh dilakukan dengan dinyanyikan dan dengan iringan musik. Jadi bercakap-cakap seperti ngomong biasa berdrama, namun dialognya ini tuh dengan cara dinyanyikan serta menggunakan iringan musik. Yang kedua ada tragedi. Tragedi ini drama yang penuh dengan kesedihan, kesengsaraan, kelaraan, itu termasuk dengan tragedi. Yang ketiga ada komedi. Komedi ini tuh drama yang penuh dengan kelucuan, menggeliat di hati, membawa suasana yang sangat bahagia. Yang keempat ini ada tragikomedi. Tragikomedi ini tuh perpaduan antara drama komedi dan drama tragedi. Jadi di dalam drama tragikomedi ini tuh ada kesedihan, ada kesengsaraan, ada kelaraan, dan juga ada kelucuan, menggeliat di hati itu tuh ada gitu di dalam drama jenis tragikomedi. Yang selanjutnya itu ada farce. Farce itu drama yang menyerupai dagelan, tetapi tidak sepenuhnya dagelan. Dagelan itu
hampir sama seperti komedi, namun di dalam dagelan itu cuma lucu, yang lucu-lucuan aja gitu. Kalau komedi itu bener-bener lucu yang full gitu, yang penuh kelucuan. Kalau yang dagelan itu sebatas lucu-lucuan. Selanjutnya itu ada tableau. Tableau ini tuh jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya ini tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerak-gerakan. Jadi di dalam jenis tableau ini tuh para lakonnya tidak mengucapkan dialognya, namun hanya dengan gerakan saja itu dapat menyampaikan isi pesan yang sedang dibuat gitu. Dengan gerakan aja penonton itu bisa membaca, oh ini tuh pesannya seperti ini tuh pesannya seperti itu gitu. Yang selanjutnya itu ada melodrama. Melodrama itu drama yang dialognya itu diucapkan dengan diiringi melodi atau musik. Dialognya itu dengan hampir sama seperti opera, namun kalau opera ini dengan nyanyian, kalau yang melodrama diucapkan biasa seperti biasa dialognya, namun diiringi dengan melodi-melodi yang melo, yang senang, bahagia, ada yang sedih gitu. Terus yang terakhir itu ada sendra tari. Sendra tari ini tuh jenis drama gabungan antara seni drama dengan seni tari, digabung menjadi sendra tari. Kita lanjut ke nilai-nilai drama. Nilai-nilai yang terkandung dalam drama atau buku fiksi tersebut. Ada 5 nilai. Yang pertama nilai sosial, yang kedua nilai budaya, yang ketiga nilai ekonomi, yang keempat nilai filsafat, dan yang kelima ada nilai politik. Yang pertama nilai sosial. Nilai ini tuh berkaitan dengan masyarakat. Sifat yang gemar memperhatikan kepentingan umum, seperti menolong, menderma, dan lain sebagainya. Yang kedua ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan pikiran, akal budi, kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat suatu daerah yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk diubah. Yang ketiga ada nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan dan asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang, dan kekayaan seperti keuangan, tenaga, waktu, industri, dan perdagangan itu termasuk ke dalam nilai ekonomi. Yang keempat itu ada nilai filsafat, yaitu nilai yang berkaitan dengan hakikat segala yang ada, seperti sebab, asal muasal, hukum, itu termasuk dalam nilai filsafat. Yang terakhir ada nilai politik. Nilai politik itu nilai yang berkaitan dengan proses mental, baik yang normal maupun abnormal, dengan pengetahuannya dan perilaku. Nah, setelah saya spill beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam buku drama, silakan teman-teman terlebih dahulu membaca naskah drama yang berjudul Tempat Istirahat karya David Compton. Dibaca terlebih dahulu. Setelah teman-teman baca, silakan cermati dan temukan nilai-nilai yang terkandung dalam naskah drama tersebut sesuai dengan kolom atau tabel yang saya bagikan. Ini ya, seperti kolom yang sudah saya bagikan. Ada 3 kolom. Yang pertama untuk penomoran, yang kedua untuk nilai yang terkandung dalam naskah drama, yang ketiga itu bentuk kalimat serta penjelasannya. Seperti ada yang belum paham dengan tugas yang saya berikan? Sepertinya gampang ya tugasnya, cuma mencari kalimat dan penjelasan yang termasuk ke dalam nilai sosial, ekonomi, moral, kemanusiaan, gitu-gitulah, gampang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi ini tuh buku yang seperti apa? Kalian apakah sudah ada yang mengetahuinya? Sudah ada gambaran gitu di benak kalian tentang buku non-fiksi itu yang seperti ini gitu? 5, 4, 3, 2, 1. Belum ada ya buku fiksi, non-fiksi, maaf. Buku non-fiksi ini tuh sama dengan buku pengayaan. Buku pengayaan itu yaitu seperti yang kalian baca itu buku tentang sekolah, itu termasuk buku non-fiksi atau buku pengayaan.
merupakan buku utama atau buku teks yang digunakan oleh peserta didik. Buku pengayaan itu sangat penting untuk menambah wawasan peserta didik. Ciri-ciri dari buku pengayaan ini tuh yang pertama ditulis menggunakan bahasa formal. Ciri ini tuh terletak dari cara penyampaiannya. Buku pengayaan ditulis menggunakan bahasa formal. Meskipun terdapat beberapa buku non-fiksi, misal buku motivasi dan buku referensi, ditulis menggunakan bahasa yang lebih santai, tetap menggunakan bahasa yang pas. Cara tersebut tetap diperbolehkan. Yang kedua, itu ada menggunakan metode penulisan denotatif. Makna dari bahasa denotatif yaitu menggunakan makna yang sebenarnya. Jadi si penulis ini tuh menyampaikan pesannya itu tuh to the point, langsung, tegas gitu. Tidak berbelit-belit, tetapi juga memberikan motivasi dan inspirasi kepada si pembaca. Yang selanjutnya itu faktual atau fakta. Fakta sesuai dengan data yang diperoleh, isi buku yang disampaikan itu bersifat faktual. Sehingga pembacaan itu langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan. Kategori buku non-fiksi ada banyak jenis. Di antaranya ada jenis buku ajar. Nah, itu seperti yang ada di depan kalian itu termasuk itu buku ajar. Yang kedua ada buku motivasi dan buku referensi. Dari beberapa jenis buku tersebut, semuanya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki satu esensi yang sama, yaitu menjadi sumber bahan ajar atau untuk menambah wawasan si pembaca. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu berbentuk tulisan ilmiah populer. Dikatakan tulisan ilmiah populer karena disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan pasar dan data yang diambil berdasarkan dengan kajian, daftar pustaka dan sumber referensi yang diacu. Sumber referensi yang digunakan bukan berarti langsung diambil, ditulis ulang begitu saja, tetapi cukup dipahami dan disampaikan ulang menggunakan bahasa sendiri. Cara yang lebih baik dapat dilakukan dengan cara mengkombinasi ide dari sumber referensi dengan ide yang kita miliki. Dan yang terakhir itu menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Ciri-ciri buku non-fiksi ditulis oleh sang penulis karena bertujuan untuk menyempurnakan ide dari penulis atau ulasan naskah yang terlebih dahulu. Oleh sebab itu, bagi penulis yang menulis dengan tema yang sama, dengan isi yang sama juga, dengan bahasa yang berbeda, sering ditolak oleh penerbit besar. Nah, setelah saya menjelaskan tentang beberapa nilai dalam buku non-fiksi, sekarang saya kemudian teman-teman cermati buku yang berjudul Bob Sadino, Mereka Bilang Saya Gila. Silakan kalian baca terlebih dahulu, cermati, lalu temukan nilai-nilai yang terkandung dalam buku tersebut sesuai dengan kolom atau tabel yang saya bagikan. Yang pertama itu ada identitas bukunya. Di dalam identitas bukunya kalian tulis lengkap, full, penuh sesuai dengan apa yang ada di buku tersebut. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada buku yang fiksi, ada nilai sosial ekonomi, moral, kemanusiaan, filsafat, budaya. Itu kalian cari. Setelah kalian cari, kalian baca terlebih dahulu buku Bob Sadino Mereka Bilang Saya Gila itu. Baca terlebih dahulu saja. Saya beri waktu 10 menit ya untuk kalian baca. Baik, sudah saya beri waktu 10 menit. Apakah kalian sudah membaca semuanya secara keseluruhan dari buku yang berjudul Bob Sadino Mereka Bilang Saya Gila itu? Sudah? Kalau sudah, kalian itu ya cermati dan temukan nilai-nilai yang terkandung dalam buku tersebut. Kalian juga menuliskan identitas bukunya ya. Identitas bukunya itu tuh seperti judul buku, penulisnya, nomor ISBN, penerbitnya, tahun terbit, jumlah halaman, jenis cover, termasuk kategori apa, dan teksnya itu menggunakan teks apa. Maksudnya itu seperti ini. Teksnya itu tuh menggunakan teks bahasa Inggris, bahasa asing, atau bahasa Indonesia. Kalau
menggunakan teks bahasa Indonesia, kalian tulis saja bahasa Indonesia gitu. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya ada 2, yaitu tentang buku fiksi dan buku non-fiksi tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, tugasnya itu tuh yang pertama siapkan 1 buku fiksi dan buku non-fiksi. Baca dan cermati seluruh isi buku tersebut. Terus tulis identitas buku dan naskah identitas buku atau naskah tersebut. Terus identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi dan buku non-fiksi tersebut. Berarti tugasnya itu ada 2, yaitu mengidentifikasi nilai buku fiksi dan mengidentifikasi nilai buku non-fiksi ya. Baik, kalian harus tetap semangat ya, walaupun kondisi yang seperti ini, kalian harus tetap semangat. Nah, kesimpulannya tuh, buku fiksi ini tuh buku yang berisi tentang cerita rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kisah nyata. Ide ceritanya itu berasal dari hayalan dan imajinasi si penulis. Sedangkan buku non-fiksi itu harus menggunakan bahasa yang formal, karena ini untuk menambah wawasan si pembaca atau peserta didik. Dan nilai-nilainya itu tuh ada nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi, nilai filsafat, dan nilai politik. Baik, untuk materi pertemuan minggu besok akan membahas tentang merefleksi nilai-nilai buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi kalian kerjakan terlebih dahulu aja tugas yang ini yang tadi saya bagikan itu. Minggu depan kita tinggal merefleksi aja nilai-nilainya. Baik ya, sudah cukup mengerti, sudah cukup paham tentang materi hari ini. Dan tugas itu juga sudah cukup paham kalian, teman-teman. Oke, kalau sudah cukup paham, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sudah ada di penghujung acara pertemuan kali ini. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.